Pengumuman, mohon perhatian, sebentar lagi channel ini akan mengadakan giveaway saat mencapai 1000 subscriber, so jangan lupa share, like, comment, subscribe. Nontonnya jangan di skip-skip ya. Terima kasih. Welcome back to YouTube channel Umi. Selamat malam dalam konten para pencari kampus. Yuk, mencari kampus impian. Yuk, kali ini kita akan sama-sama telepon salah seorang teman kita yang kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Adik kelas sih dulu, cuman sekarang kita panggil kakak. Oke, kita calling dulu. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Nugraha, biasa dipanggil Rizky. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, prodi jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi dari angkatan tahun berapa, Dek? Kenapa saya merasa tua di sini? Saya dari lulusan SMN 1 Praya angkatan 2019. Tahun kemarin kuliah. Masih semester 2 gitu, anak-anak baru gitu kan, masih fresh nih gimana cara masuk dan proses mereka ke sana tuh pasti masih mereka ingat gitu. Saya udah lupa gitu, tiba-tiba aja masuk gitu. So, jadi Universitas Brawijaya Malang ini salah satu universitas yang bisa dibilang favorit lah di Indonesia dong. Siapa yang tidak kenal UB? Intro buat kampusnya gimana? UB itu gimana sih? Dari kapan dulu? Bebas sih, secara umum aja dulu. Universitas Brawijaya itu apa gitu? Oke. Universitas Brawijaya itu yang tentu berada di Malang. Kampus utamanya itu ada di Malang. Nilai prodi sekitar 17 atau 18 sih. Fakultas 17 atau 18, kurang ingat sih. Terus ada punya 4 kampus sebenarnya. 4 kampus ada di Dieng, terus ada di Kediri, sama di Jakarta juga ada, sama di kampus pusatnya di Malang. Di Kota Malang. Jadi kampus-kampusnya ini tersebar di beberapa titik. Dan untuk UB sendiri, apa sih yang membuat daya tarik dari orang-orang tuh kenapa sih mau ambil UB gitu? Mungkin ada fasilitas yang melebihkan daripada kampus yang lain, Ki? Kalau saya lihat itu banyak dan teman-teman dari Jabodetabek yang masuk ke UB, khususnya itu banyak yang masuk dari Jabodetabek, terus itu jadinya karena mungkin banyak kuotanya sih, mungkin makanya daya tarik jadinya, dan juga banyak orang-orang ya lumayan terkenal juga masuk ke sana, jadinya itu yang membuat nama UB naik. Dan sendiri udah UB terkenal, udah lumayan besar juga kan, dari kampus-kampus 10 besar di Indonesia juga, jadinya itu dari tarik dari orang di sana. Jadi para alumninya itu kayaknya lulusannya udah bisa dibilang menjadi petinggi negara kalau nggak salah, ada ya dari UB. Itu yang membuat daya tarik tersendiri gitu. Untuk fasilitasnya, Ki, di Universitas Brawijaya Malang tuh ada apa aja sih? Mungkin masih kurang, tapi ya, Ki? Fasilitasnya itu banyak sih. Banyak, mulai dari yang untuk olahraga, itu ada UB Sport Center, kemudian ada yang dari akademiknya, tergantung fakultas juga, macam-macam juga dari fasilitasnya. Dari kampusnya juga banyak. Di dalam fasilitas kampusnya juga masih sekarang udah mulai baru-baru sih sebenarnya semuanya, dari anunya itu banyak sih. Model gimana nya dulu ini, Kak, fasilitas kayak lapangan, klinik, terus asrama mungkin. Kalau di
kalau di UB ada asramanya namanya Geria Brawijaya. Ada asrama ya? Terus ada juga asrama untuk yang dari internasional juga khusus. Ada asrama internasional. Jadi orang-orang tuh di sana pakai bahasa Inggris dong. Mahasiswa luar negeri. Sama kayak UI jadinya ada kelas internasionalnya. Ya. Sama kayak UI ada kelas internasional. Jadi boleh lah jadi pilihan teman-teman ya buat lihat cari opa-opa Korea tuh. Kalau dari lapangan sepak bolanya di UB Dieng sih adanya. Kalau lapangan basket, tenis, terus ada lapangan banyak lah itu di UB Sport Center ada. UB Sport Center. Ada di sana. Oh, jadi tapi udah agak misah UB-nya. Tapi nggak apa-apa, yang penting masih area UB kan, jadi gratis gitu ya untuk para mahasiswanya tuh free gitu ya. Buat dia unik tuh apa? Oh ya, kayaknya sih dari orang-orangnya sih. Kalau dilihat soalnya orang-orangnya sendiri yang mengiklankan UB itu, jadinya itu yang buat unik. Dan ada sih ciri khasnya kayak tubuh rektor di bundaran rektorat atau di rektoratnya sendiri, itu lapangan rektorat itu yang jadi biasanya jadi ikoniknya di sana. Siap. Semuanya sih fakultas bisa diikonkan soalnya bagus-bagus. Kemarin tuh sebelum masuk tuh cara Rifki masuk kemarin lewat jalur apa sih? Kalau saya masuk sendiri itu masuknya jalur SMPTN, jadinya jalur undangan dari awal, jadinya udah masuk gitu. Jadi itu SN tuh paling mantap memang. Biasanya kalau yang dari UB, yang dari pemerintah kan SN, SB, TBK lah. SB-nya itu TBK tes, jadi kan kalau sekarang sama Mandiri UB ada SMUB namanya. SMUB gitu ya? Setahu saya gitu. Ada 3 terus yang dari lain juga ada juga yang dari keterampilan juga ada, dari olahraga ada, kalau denger-denger sih ada. Tapi kalau mau lebih jelasnya di Selma UB, dicari di webnya langsung. Siap, langsung aja langsung ke website Universitas Brawijaya Malangnya langsung, atau follow Instagramnya UB, langsung ke Instagram. Oke, terus untuk ini Ki, gimana sih biaya hidup di Malang tuh, mahal nggak sih? Bisa ceritain tentang biaya hidup nggak? Kalau dari biaya hidup itu hampir mirip sama Lombok. Terus kadang ada lebih murah, kadang ada lebih mahal, tapi rata-rata lah kayak di Lombok gitu. Oh, jadi harganya tuh mirip. Kalau memang mau kelas tinggi ya tinggi, kalau yang murah ya murah. Ya tergantung kita juga ya, tergantung keperluan dan keinginan dan uang yang ada gitu kan ya. Cuman kalau bisa dinominalkan nih Ki, kira-kira tuh sebulan habis berapa nih? Nah, kalau saya sendiri sih ya rata-rata aja lah, jangan terlalu. Itu mungkin berapa? Satu 1 juta. 1 lebih lah. 1,5 lah ya, 1,5 juta untuk 1 bulan. Itu sudah include sama makan, asrama dan tapi lain. Di luar itu kalau untuk biaya kos sama kos itu beda sih. Kalau kos itu soalnya kalau saya di tempat sama sepupu jadinya ya agak kurang lah untuk kos, tapi rata-rata kalau kos di sana tidak terlalu mahal juga sih. 12 yang setahunnya itu 12, jadinya setahunnya itu sejuta kalau yang bagus, kalau yang lumayan ya agak turun, jadinya rata-rata lah mirip-mirip. Dan itu full wifi, AC dan lain-lain kadang. Jadi untuk fasilitas kayak kos-kosan dan tempat penginapan untuk orang-orang yang merantau di sana aman ya Ki ya? Udah banyak disediakan.
Nah, untuk biaya kuliahnya di sana Ki gimana ya modelnya? Apa pasti pakai UKT ya, tapi mungkin range harganya atau range biayanya tuh ada nggak? UKT jelas ada range harganya tergantung fakultas, dan range harganya itu kadang ditentuin pas di awal itu dimasukin gaji orang tua dan segala macam. Tapi enggak, kalau saya kemarin terakhir itu pakai gaji orang tua aja sih karena jadi kalau yang SN itu range-nya itu 1 sampai 6 gitu. 1 sampai 6 terus juta. Yang mandi UTB 1 sampai 6 kelasnya. Kalau yang prodi ilmu komunikasi ya dari 500 sampai 6. Nah itu kalau yang kedokteran ya lain. Ya kalau kedokteran pasti beda. Memang kedokteran memang beda. Namanya yang SBMPTN itu ada range-nya juga, tapi yang mandiri yang beda, ada biaya tambahan lagi sebelum masuk, dan untuk range UKT-nya beda. Oh, mandiri beda ya jadinya. Boleh. Nanti di take note aja sama teman-teman yang lain. Untuk biaya kuliahnya nanti tergantung gimana, dan mulai dari pendapatan orang tua dan faktor-faktor lainnya ya. Apa banyak juga sih harusnya ya beasiswa di sana Ki? Beasiswa sendiri itu udah banyak sekali, tinggal dicari sendiri lah. Ya tergantung usaha kita lagi gitu gimana. Jadi biasanya dari dan BEM juga kasih tahu kita ini ada beasiswa ini. Nah, jadi BEM-nya sangat gitu nih, sangat senang cari sendiri. Yes ya, sangat inovatif dan membantu gitu untuk mahasiswanya mencari uang tambahan. Lumayan lah. Untuk suka duka selama di Universitas Brawijaya Malang tuh Ki bisa ceritain nggak? Dari dulunya kita orang Lombok, biasanya itu kalau orang Lombok kan beda bahasanya sama orang Jakarta, Jawa. Logatnya tuh kayak jelas biasanya lah. Kita pakai saya, nggak sama gue. Ya, gitu. kita pakai saya, dia pakai gue. aku, terus yang Jakarta pakai gue. Nah jadinya itu ada sedikit ya shock lah, agak sedikit dari shock. Kita dihadapin langsung dari gaya pakaian dan apa juga ada juga, tapi tidak terlalu kita pikirkan lah gitu. Nah, masih bisa dikontrol. Terus dari untuk pelajaran ya, kalau pelajaran itu sama aja sih kalau tapi kadang ya lebih banyak sih kalau mau ambis ya ambis gitu, kalau ya biasa kalau santuy gitu kan, tidak naik standar. Ada juga yang ada juga sih UKM dan UB ini biasanya, ini kan UB terkenal juara PIMNAS 6 kali, dan tiganya itu berturut-turut UKM nasional ya, itu juara Pekan Ilmiah Nasional. Pekan Ilmiah Nasional itu masih sampai sekarang, dan yang sedang yang untuk tahun ini kalau dia ada corona mungkin itu akan pertarungan hebat dengan UGM lagi, karena UGM lagi udah 2 kali, lagi sekali dia hat-trick lagi. Oh, jadi lagi persaingan dengan UGM ya, buat pertahanin mempertahankan Pekan Ilmiah Nasional. UGM sama UB ini lagi bersaing nih. Jadi gengsi di sana. Gitu ya. Jadi Jawa Timur sama Jawa Tengah ya. Tentang kampusnya nih, kenapa sih orang-orang tuh mau ke UB nih? Kenapa? Apa ya? Buat promo aja gitu. Kenapa orang-orang tuh harus ke UB? Pertama ya, kalau saya lihat pertama kuota yang disediakan itu banyak untuk mahasiswa diterima. Dia kampus 10 besar di Indonesia. Berapa ya? 8 ke 7 atau 9. Pokoknya 10 besar. Iya. Dan terus dari suasana kuliah di sana itu adem,
ya hawa-hawa dingin gimana lah. Ya kota Malang tuh Terus, lumayan dingin. Biaya hidup nggak terlalu mahal. Dari Surabaya misalnya, kita dari Surabaya, kalau dari Surabaya kita pakai travel nggak terlalu mahal juga, ya 100 lah. 100 lah ya. Pesawat Terus juga dari Lombok, misalnya dari Lombok ke Malang ke Surabaya itu ya. Terus apa ya lebih dia kalau udah lomba gitu, kekuatan dia kuat, apa namanya, daya juangnya itu, berusaha dia orang-orangnya. Dan kalau biasanya kalau UB itu urusannya itu jadi wirausahawan, para pengusaha gitu, pengusaha muda dia gitu. jadi creative entrepreneur yang dia kadang dia mencetak untuk creative entrepreneurship. Dia rata-rata teman-teman katanya dari lulusan B. Jadi para UMKM dan UKM tuh rata-rata UB ternyata nih, banyak relasi yang membuat mereka jadi pelaku kreatif lah ya, pelaku industri kreatif. Sangat menjanjikan sekali buat teman-teman yang memang punya jiwa-jiwa wirausaha. Kuy ke Universitas Brawijaya Malang. Ada lagi Ki mungkin dikasih kesan-pesan buat adik-adiknya ini. Banyak nih nanyain UB kemarin nih di Instagram. Tentang apa dulu dia nanya? Biasalah UB ke UB gitu. Coba bahas UB. Udah kalau dibahas santai. Cuman yang pesan-pesan lah Ki buat mereka tuh. Kayak semangat belajar lah, atau jangan lupa Pesan-pesan pesan-pesannya itu ya, kesannya buat yang khususnya Satya 20 sekarang dan atau sekolah lain yang ada di Lombok, kalau mau masuk Universitas Brawijaya itu berusaha ya, jelas berusaha, terus kembali ke doa sana, berusaha terus berdoa terus, nggak usah takut untuk keluar merantau, nggak usah takut, tetap kita coba aja, siapa tahu kita dapat. Itu nggak bakalan nggak bakalan merugikan kita coba aja dulu sebelum kita, terus kita berdoa, terus nggak usah takut ngerantau. Itu aja yang penting. Banyak rata-rata teman-teman saya itu takut merantau, jadinya udah nggak usah, jadinya nggak keluar dia. Iya. Nggak usah minder, sama aja gitu. Otak kita juga sama-sama makan nasi lah Ki ya, sama-sama makan beras gitu. Hebat, asap tuh. Sama-sama makan nasi, kenapa kalian takut gitu? Walaupun dari Lombok tuh ayu gitu. Oke. Dan sekedar info juga, UKM di UB itu banyak sekali. Terus kalau sekedar itu juga, UB itu belum PTNBH, jadinya biaya untuk UKT-nya masih murah. Kecuali kalau tahun ini dia PTNBH namanya, PTN berbadan hukum kayak UI, UGM dan lain-lain, itu bisa naik UKT-nya, tetapi kayaknya sih naik, tapi nggak tahu lah berapa mungkin naiknya untuk yang tahun ini atau tahun depan. Menjadi terus dari untuk ada entrepreneur itu yang dari pihak kampus itu banyak sekali dia punya jasa, ada pembuatan air mineral sendiri, ada pembuatan ini itu macam sekali dari sana. Industri kreatif lagi ya. Di dekat naik ke Batu, ya naik ke Batu itu ada punya hutan juga di sana, ada hutannya untuk ya peternakan atau pertanian, untuk apalah untuk oh jadi UB sendiri udah punya hutan ya nanti untuk masih bersama kami gitu. Oke. Ada lagi mungkin Ki yang mau ditambahkan nih? Kita mau closing nih, udah 23 menit ternyata nih. Oke. Mungkin seperti sekarang ya, kita sedang di masa pandemi corona ini, sangat beda budaya kuliah kita dengan biasa.
Terus apalagi yang lulus tahun ini semakin berat untuk tes sebagai macamnya itu dimundurin, dibatalin dan segala macam. Dan untuk itu juga mungkin UBI akan menangguhkan untuk ospek itu sampai tahun depan katanya. Mungkin dia kuliah dulu baru ospek. Iya. Untuk menjaga yang namanya akan ospek. Untuk menjaga yang namanya social Dan distancing ospek itu ada 3 kali. Yang jurusan, fakultas sama Ospeknya itu ada 3 macam, dari universitas, fakultas sama dan jurusan. itu 1 semester. Iya, isi. 1 semester. Jadi tetap semangat buat teman-teman yang ada di angkatan sekarang yang penuh angkatan corona. Satria 20 khususnya itu ya tetap semangat untuk pelajar yang lulus tahun ini, dan khususnya Satria 20 ada kelas kita semua, jadinya supaya dia tetap semangat gitu, nggak usah takut untuk menggapai mimpinya. Udah kita lihat kemarin banyak sekali yang lulus SN soalnya, dan sudah menyebar mulai kemarin. Kita lihat dari yang dapat itu udah banyak menyebar di sentral satu tempat tadi. Udah merata ya sekarang ya. Good. Terima kasih infonya Ki. Terima kasih udah berjoin bersama kami. Nanti kurang lebihnya untuk kurang lebihnya nanti kontak Rifki aja ya. Atau kita langsung kontak Ubi aja langsung di Instagramnya, bebas sih. Nanti langsung kita kontak Rifki, Instagramnya ada di link di deskripsi. Kalian jangan sukrek, kalian jangan tidak sukrek. Makasih banyak Ki udah join bersama kami. Thank you very much for joining with us. Nanti videonya dan bingkisannya. Siap. Makasih banyak Ki. Nanti untuk bingkisannya nanti menunggu ya. Bentar lagi nih kita kirimin ya. Sebelum berbuka ya. Thank you very much for joining with us Ki. Yuk, assalamualaikum. So jadi itu adalah interview kita bersama teman kita dari Rifki Nugraha di Universitas Brawijaya Malang. So misalkan ada lagi yang mau kita komentar beberapa ke universitas lainnya, mungkin nanti kita video call juga, silakan aja langsung komen di deskripsi. Kita akan cari relasi ke semua universitas Indonesia. Thank you very much for joining us, and don't forget to like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.